kita akan membahas relasi. Apa sih yang dinamakan relasi? Dalam matematika, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Contohnya, misal kita punya himpunan A yang beranggotakan Hasan, Siti, Ali, dan Udin. Dan himpunan kedua, yaitu himpunan B yang anggotanya adalah matematika, IPA, dan IPS. Anggota A dan B ini kita bisa hubungkan menggunakan sebuah relasi. Jadi harus ada relasinya. Relasinya di sini adalah menyukai pelajaran. Hasan menyukai matematika. Ini contohnya ya, Hasan menyukai IPA. Siti menyukai IPA, Ali menyukai IPS, dan Udin menyukai IPS. Ini adalah contoh penyajian relasi menggunakan diagram panah. Berikutnya kita akan membahas fungsi atau pemetaan. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Jadi fungsi pada dasarnya adalah relasi. Tapi relasi belum tentu fungsi. Maksudnya bagaimana? Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Kita akan membahas mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan. Contoh pertama, kita punya dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B, mereka saling berhubungan, jadi mereka mempunyai relasi. Tetapi apakah mereka fungsi? Perhatikan, 2 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 10. Padahal, syarat fungsi adalah memasangkan atau menghubungkan setiap anggota A ke tepat satu anggota. Di sini A itu kedua anggota, ke-4 dan ke-10. Maka contoh pertama ini adalah bukan merupakan fungsi. Jadi contoh pertama ini relasi yang bukan fungsi. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Kita juga punya dua himpunan, A dan B. Ada 2, 4, 6. 2 berpasangan dengan 1, 4 berpasangan dengan 2, 6 berpasangan dengan 3. Pada himpunan pertama ini, semuanya mempunyai satu pasangan di himpunan kedua, maka ini disebut fungsi. Meskipun pada himpunan keduanya ada yang tidak mempunyai pasangan. Yang penting, himpunan pertamanya mempunyai satu pasangan. Atau semuanya mempunyai pasangan. Lanjut contoh yang ketiga. Kita punya himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, himpunan B yang anggotanya A, B, dan C. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B. 3 di sini tidak punya pasangan. Padahal di sini syaratnya harus menghubungkan setiap anggota A. Jadi semua himpunan yang pertama ini harus mempunyai pasangan 1 di sini. Karena di sini ada yang tidak punya pasangan, maka dia bukan himpunan. Bagaimana contoh yang keempat? 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B. Di sini C tidak punya pasangan, tetapi yang himpunan A tepat punya satu pasangan. 1 ke A, tidak ke yang lain. 2 hanya ke B, 3 hanya ke B. Maka ini disebut fungsi. Ini relasi bukan fungsi, ini relasi dan fungsi, ini relasi bukan fungsi, dan ini relasi yang juga fungsi. Oke? Lanjut ya. Sekarang kita akan membahas istilah-istilah penting dalam konsep fungsi. Ada domain, kodomain, dan juga range. Apa sih yang dinamakan domain? Domain itu merupakan daerah asal. Kodomain itu daerah tujuan atau daerah kawan. Sedangkan range adalah daerah hasil. Hah? Maksudnya apa ya? Perhatikan contoh berikut agar kalian lebih paham. Di sini kita punya fungsi, di mana anggota A adalah 1, 2, 3, anggota B adalah A, B, dan C. Mari kita tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi di samping. Domain adalah daerah asal. Berarti domainnya adalah 1, 2, dan 3. Harus ada kurung kurawalnya ya. Ini namanya kurung kurawal. Sedangkan yang B, kodomain, adalah daerah tujuan. Berarti semuanya ini. Anggotanya adalah A,
B, dan C. Sedangkan range adalah A dan B. Jadi range itu adalah kodomain yang mempunyai pasangan. Oke, kodomain yang mempunyai pasangan. A dan B. C-nya tidak termasuk ke dalam range karena C tidak punya pasangan. Jadi ini domain 1, 2, 3, A, B, C kodomain, dan C ini dan AB dinamakan range. Paham ya? Lanjut, sekarang cara menyajikan sebuah fungsi atau relasi juga sama. Yang pertama diagram panah, contohnya tadi. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Berikutnya adalah diagram Kartesius. Misal dari diagram panah ini, kita akan menyajikannya ke dalam diagram Kartesius. Langkah pertama, kita buat sumbu A dan sumbu B atau X sama Y. Yang mendatar itu himpunan pertama, yang vertikal itu himpunan kedua. Himpunan pertama ada 1, 2, dan 3 ya. Dari sini, himpunan kedua ada A, B, dan C. Di sini pasangannya adalah 1 berpasangan dengan A. 1 berpasangan dengan A. Berarti kita buat titik di sini. Lalu 2 berpasangan dengan B. 2 berpasangan dengan B. Berarti di sini 3 berpasangan dengan B. 3 berpasangan dengan B juga. Agar lebih mudah dibaca, kita buat garis bantu ya. 1 berpasangan dengan A. 2 berpasangan dengan B. 3 berpasangan dengan B juga. Gampang kan cara menyajikannya? Lanjut, yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini dalam bentuk diagram panah akan kita sajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Karena himpunan harus dimulai dari kurung kurawal ya. Yang depan adalah domain, yang belakang kodomain. Cara membacanya 1 berpasangan dengan A. Seperti ini, 1 berpasangan dengan A. Berikutnya, 2 berpasangan dengan B. 2 berpasangan dengan B. Domain dan range-nya. Lalu 3 berpasangan dengan B. Tulis, 3 berpasangan dengan B. Jangan lupa terakhir kita kasih kurung kurawal. Itulah penyajian fungsi yaitu dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, mari kita membahas beberapa soal agar kita lebih paham lagi tentang konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, atau pelajari di depan tadi. Soal yang pertama, himpunan di bawah ini yang merupakan fungsi adalah ada A, B, C, D, kita disuruh menentukan mana yang merupakan fungsi. Mari kita bahas satu persatu dari yang A. Yang A, 1 berpasangan dengan A, 1 berpasangan dengan B, 1 berpasangan dengan C. Di sini, anggota domain yaitu 1 bercabang. Dia bercabang ke A, ke B, dan ke C. Padahal syarat suatu fungsi, anggota domain itu tidak boleh bercabang. Jadi yang A ini bukan merupakan fungsi. Sekarang yang B, 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Jadi, anggota domainnya tidak ada yang bercabang. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Maka yang kedua ini atau yang B merupakan fungsi. Karena anggota domainnya tidak ada yang bercabang. Lanjut yang ke C. 1 ke A, 1 ke B. Di sini terlihat bahwa 1 mempunyai 2 pasangan, yaitu pasangannya A dan B. Langsung saja kita simpulkan yang C ini bukan fungsi. Yang D kita lihat 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan C. Di sini duanya itu bercabang ke B dan ke C atau mempunyai lebih dari 1 pasangan. Maka kesimpulannya yang D bukan merupakan fungsi. Paham ya? Bagaimana cara membedakan itu merupakan fungsi atau bukan. Lanjut, kita nomor 2. Range dari fungsi di bawah ini adalah kita punya sebuah fungsi A ke B, mana yang merupakan range-nya. Kita harus tahu dulu, range adalah daerah hasil atau kodomain yang mempunyai pasangan.
Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4 itu disebut codomain. Yang punya pasangan 1, 2, 3 ini disebut range. Jadi range-nya adalah 1, 2, dan 3. Selesai. Lanjut kita bahas nomor 3. Diketahui dua himpunan bilangan A negatif 4, negatif 2, 0, 2, dan 4. Dan himpunan B anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Buatlah diagram panah yang merupakan relasi dua kali dari himpunan A ke himpunan B. Oke, langsung kita bahas. Langkah pertama, kita tuliskan semua anggota himpunan A. Tulis semua ya, negatif 4 sampai 4, sesuai dengan ini. Dan ini menggunakan huruf kapital. Lanjut, kita tulis juga himpunan B, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Lanjut kita tulis relasinya 2 kali dari. Yuk kita tinggal menggambar panahnya. Kita cari negatif 4 itu 2 kali berapa ya? Negatif 4 itu 2 kali negatif 2. Negatif 2 berarti 2 kali negatif 1. 0 berarti 2 kali 0. 2 berarti 2 kali 1. 4 diperoleh dari 2 kali 2. Selesai. Gampang kan? Tinggal dituliskan semua anggota himpunan A dan B, lalu kita tulis relasinya, lalu kita hubungkan. Pembahasan soal terakhir. Manakah yang merupakan pemetaan? Pemetaan itu fungsi ya. Ada contoh, ada 1, 2, 3, dan 4. Kita akan bedakan satu persatu. Kita akan pilih mana yang merupakan fungsi atau mana yang merupakan pemetaan. Kita analisa yang pertama. P ke T, Q ke U, R ke T. Semua anggota domain punya pasangan dan tidak ada yang bercabang. Langsung kita simpulkan bahwa yang pertama ini merupakan fungsi. Lanjut yang kedua, P ke S, Q ke T, R ke T, R ke U. P, Q, R semuanya punya pasangan. Tetapi di sini R-nya itu bercabang ke T dan ke U. Dia mempunyai lebih dari satu pasangan, maka yang kedua ini bukan merupakan fungsi. Lanjut, kita ke yang ketiga. P ke T, Q ke T, R ke juga ke T. Apakah dia fungsi atau pemetaan? Iya, karena P, Q, R semuanya punya pasangan dan masing-masing P, Q, R ini tidak ada yang bercabang. Meskipun di sini ada yang kosong itu tidak apa-apa. Yang penting domainnya itu harus mempunyai pasangan dan tidak boleh bercabang. Maka ini merupakan fungsi. Lanjut yang keempat, P tidak punya pasangan. Nah, dari sini sudah salah kalau dia disebut fungsi. Karena semua anggota domain itu harus punya pasangan. Langsung saja kita simpulkan bahwa dia bukan fungsi. Peta konsepnya, jadi di sini materi yang kita bahas mengenai komposisi fungsi. Di komposisi fungsi kita membahas operasi aritmatika fungsi. Yang pertama tentang daerah asal hasil operasi aljabar, dan yang kedua tentang sifat-sifat hasil operasi fungsi aljabar. Yang pertama, daerah asal hasil operasi aljabar. Diketahui f dan g merupakan fungsi dengan df sama dengan daerah asal f, dan dg sama dengan daerah asal g. Daerah asal operasi aljabar dua fungsi sebagai berikut. Yang pertama, daerah asal fungsi f tambah gx menjadi df tambah g sama dengan df irisan dg. Yang kedua, daerah asal fungsi f kurang gx menjadi df kurang g sama dengan df irisan dg. Yang ketiga, daerah asal fungsi f kali gx menjadi df kali g sama dengan df irisan dg. Dan yang terakhir, daerah asal fungsi f bagi gx menjadi df per g sama dengan df irisan dg dengan gx sama dengan 0. Yang kedua, sifat-sifat hasil operasi fungsi aljabar.
Sifat-sifat hasil operasi fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi f dari A ke B merupakan fungsi injektif jika anggota B dipasangkan dengan tepat ke satu anggota A. Tetapi tidak semua anggota B harus mempunyai pasangan dengan anggota A. Dengan kata lain, fungsi f dari A ke B merupakan fungsi injektif jika A1, A2 merupakan elemen dari DF dengan A1 sama dengan bukan A2, maka FA1 sama dengan bukan FA2. DF sama dengan daerah asal fungsi f. Bisa dilihat di contoh gambarnya, semua anggota A mempunyai pasangan dengan anggota B, tetapi tidak semua anggota B memiliki pasangan dengan anggota A. Ini yang disebut dengan fungsi injektif. Yang kedua, ada fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi f dari A ke B merupakan fungsi surjektif jika setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A. Ini untuk contoh fungsi surjektif. Di sini semua anggota B memiliki pasangan dengan anggota A. Lalu selanjutnya ada fungsi bijektif atau fungsi berkorespondensi satu-satu. Satu fungsi dikatakan bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus surjektif. Ini untuk contoh fungsi bijektif. Semua anggota memiliki pasangannya masing-masing, dan nggak ada yang selingkuh ya.